Udah subscribe belum? Kalau belum, di subscribe ya, di like dan di share. Terima kasih. Menjadi mapan secara finansial merupakan tujuan hidup banyak orang. Meski demikian, tidak semua orang dapat mencapai kondisi finansial tersebut. Selain membutuhkan perjuangan panjang dan kegigihan, gaya hidup dan cara berpikir sangat menentukan sukses tidaknya seseorang secara finansial di masa depan. Meski tidak mudah, kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil menapaki puncak kesuksesan, siapa saja mereka dan bisnis apa yang membuat mereka sukses secara finansial. Berikut ini adalah pengusaha terkaya di Indonesia dengan tamatan SD, SMP, SMA. Ajik Krishna. Belum lengkap rasanya jika berkunjung ke Bali, jika tidak mampir ke toko satu ini. Krishna, salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Pulau Dewata yang menyediakan berbagai souvenir hingga jajanan khas yang bisa dijadikan buah tangan menarik, terlihat sukses dan mapan. Namun, keberhasilannya ini tentu harus melewati berbagai jalan cerita panjang dan berat. Dari menjadi buruh angkat kayu hingga tidur di gardu pos satpam, Ajik lahir dari keluarga sederhana, ia besar dan hidup di pedesaan. Orang tua Ajik yang saat itu berprofesi sebagai petani, didampingi keseharian ibunya yang hanya berjualan kue di pasar, membuat Ajik hidup dalam kesederhanaan. Kesehariannya hanya diisi dengan sekolah dan membantu orang tua. Selain membantu orang tuanya, Ajik juga bekerja sebagai buruh angkat kayu di tempat usaha milik kakeknya. Tamat sekolah menengah pertama, Ajik sempat memimpikan untuk bisa bekerja di industri hotel. Pada saat itu, bekerja di hotel menjadi salah satu profesi yang dibanggakan dan dianggap menjanjikan. Putus sekolah membuat Ajik akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri merantau ke Denpasar. Sesampainya di Denpasar ia mendapatkan tempat tinggal. Walaupun hanya sebatas gardu pos satpam milik sebuah hotel, kurang lebih 2 tahun, Ajik menumpang, tidur, mandi, dan makan. Namun, Ajik tidak hanya diam dan menikmati fasilitas yang ia dapat. Ia bertransformasi menjadi tukang kebun dan bersih-bersih hotel, bahkan menjadi tukang cuci mobil pribadi pemilik hotel tersebut. Kemudian, Ajik tertarik untuk mencari pekerjaan yang lain. Ia mulai bekerja di sebuah konveksi yang bernama Siddhartha, tahun 1988. Di situ ia belajar bagaimana cara menjahit dan memasang sablon. Kemudian ia membuka toko sendiri. Pada tahun 2006, konveksi Ajik yang dinamainya Cok Konveksi berhasil menjadi konveksi terbesar di Bali. Kemudian ia membuka pusat toko oleh-oleh. Tahun 2007, resmi dibukalah outlet Krishna yang pertama. Nama Krishna yang awalnya hanya diperuntukkan sebagai pusat oleh-oleh, saat ini sudah berkembang menjadi beberapa bisnis besar lainnya, seperti restoran, wahana wisata, hingga properti, juga yang awalnya hanya dibangun di Pulau Bali. Outlet Krishna mulai terbuka untuk kota-kota besar seperti Surabaya dan sekitarnya. Pemilik dari usaha ini, Gusti Ngurah Anom atau yang lebih akrab disapa Ajik Krishna, bahkan berani mengatakan tidak susah untuk mendapatkan omzet kurang lebih 20 miliar per bulannya. Bas Rizal Koto. Mungkin tidak banyak orang tahu dengan pria yang disapa Babe Basko ini. Basko adalah salah satu konglomerat yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Sebelum sukses ia sempat bekerja sebagai kernet angkot, penjahit, pedagang hingga makelar kendaraan bermotor. Tidak tamat pendidikan sekolah dasar tidak menjadi penghalang baginya. Pendidikan yang hanya sampai kelas 5 SD membuat Baskoro berpikir bahwa kemiskinan harus dilawan bukan untuk dinikmati. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi merantau ke Riau dengan izin sang ibunda. Prinsip 3K yang selalu digunakan pria kelahiran 1959 ini, memanfaatkan kesempatan, komunikasi yang baik dan komitmen tinggi dalam karier. Kini namanya sudah terkenal lewat beberapa perusahaan yang didirikannya di bawah payung MBC Group. Sebut saja PT Basko Minang Plaza, PT Ceria Riau Mandiri Printing,
PT Ceria Zico Utama, PT Bastara Jaya Muda atau perusahaan tambang batubara, PT Riau Argo Mandiri, PT Riau Argo Mandiri Perkasa, PT Indonesia Mas Network serta Premier Basco Hotel. Eka Cipta Wijaja, meski telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2019, kisah perjuangan dan pantang menyerah pengusaha satu ini wajib menjadi inspirasi. Eka Cipta yang bernama asli Oi Ek Chong, beliau dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1923 di Tiongkok, pada usia 9 tahun, lebih tepatnya pada tahun 1932, Eka hijrah ke Indonesia, ke kota Makassar menyusul ayahnya yang lebih dulu berada di Indonesia. Eka Cipta hanya lulus dari sebuah sekolah dasar di Makassar. Hal ini dikarenakan kehidupannya yang serba kekurangan. Ia harus merelakan pendidikannya demi membantu orang tuanya. Sejak kecil ia berjualan berkeliling kota Makassar, menjajakan permen, biskuit, serta aneka barang dagangan toko ayahnya dari pintu ke pintu. Eka Cipta juga sempat menjalani usaha sebagai kontraktor kuburan orang-orang kaya dengan bayaran 3.500 per kuburan. Setelah ia menolak menjual semen miliknya pada kontraktor, setelah bahan bangunan seperti semen dan besi beton habis, ia berhenti sebagai kontraktor kuburan dan mulai beralih menjalani usaha sebagai penjual koperat. Ia bekerja sama dengan CIAD, Cor Intendance Angkatan Darat, dengan menjual kopra pada mereka. Di tahun 1950, lagi-lagi usaha Eka Cipta harus terhenti. Di usianya 37 tahun Eka pindah ke Surabaya. Beliau mencoba bisnis kebun kopi dan kebun karet di daerah Jember. Eka mendirikan CV Sinarmas dan mulai berbisnis membuat bubur kertas dari bahan sisa pengolahan karet. Seiring perkembangan bisnisnya, Eka mendirikan PT Ciwi Kimia pada tahun 1976. Perusahaan ini bergerak di bidang kimia. Di tahun 1980, Eka mampu membeli 10.000 hektar kebun kelapa sawit di Riau. Tahun 1982, Eka membeli Bank Internasional Indonesia dan memulai berbisnis properti dengan nama Sinarmas Group. Sepanjang umurnya, beliau dikenal karena keuletannya dalam menjalankan bisnis usahanya. Tercatat ia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia menurut majalah bisnis Globasia pada tahun 2018 dengan kekayaan mencapai 13,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 198,9 triliun dan menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemilik dari Sinarmas Group. Bisnis utamanya adalah pulp dan kertas, agrobisnis, properti, jasa keuangan dan teknologi informasi. Kemudian kita akan membahas pengusaha kuliner sukses nih guys, yaitu Lani Siswadi. Lani Siswadi atau yang lebih dikenal dengan nama Bu Rudi, adalah salah seorang penggiat kuliner di Surabaya. Lani Siswadi adalah salah satu pengusaha kuliner dengan nama merek Sambal Bu Rudi, tapi bukan Sambalado Ayu Ting Ting ya guys. Wanita kelahiran Madiun, 10 Oktober tahun 1953 ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak begitu tinggi. Akibat tidak kondusifnya kota Madiun karena pergolakan politik Indonesia saat itu, Bu Rudi harus berhenti sekolah ketika dirinya masih duduk di bangku kelas 4 SD dan pindah ke kota Pahlawan, Surabaya. Dari perjalanan hidup yang cukup panjang, sampai akhirnya dirinya dewasa dan menikah dengan Rudi Siswadi. Meskipun dengan pendidikan yang tidak begitu tinggi, hal itu tidak menjadi penghalang bagi wanita ini. Langkah pertama Bu Rudi dalam menapaki bisnis dimulai di Surabaya. Bisnis pertama yang ia buka adalah toko sepatu yang dibuka di Pasar Turi pada tahun 1983. Sayangnya, usaha sepatu tersebut hanya berjalan selama 7 tahun karena peristiwa kebakaran yang menelan Pasar Turi. Tetapi peristiwa yang menimpa bisnis pertamanya tidak semata-mata menghalangi keinginan Bu Rudi untuk tetap berbisnis.
ia mencoba peruntungan bisnis kuliner, yakni sambal pada tahun 1990-an. Semua itu bermula ketika ia mengolah udang hasil tangkapan suaminya yang memiliki hobi memancing. Udang hasil tangkapan itu ia olah menjadi kering dan disantap dengan sambal bawang racikannya sendiri. Bermodalkan sebuah mobil pickup, Burudi mulai menjajakan sambal bawang buatannya ke orang-orang. Ia berkeliling agar sambalnya bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Waktu berjalan mengiringi kesuksesannya dalam mengembangkan bisnis sambalnya, saat ini sambal bawangnya kini menjadi salah satu makanan populer, bahkan disebut-sebut sebagai oleh-oleh wajib dari kota Surabaya, Jawa Timur. Popularitas itu terbukti dari pelanggan sambalnya yang bukan hanya datang dari kalangan biasa, tetapi juga pejabat besar Indonesia. Sambal Burudi kini sudah memiliki 7 cabang di kota Surabaya dengan depo pusat yang berada di Jalan Dharma Husada. Burudi pun memutuskan untuk mengembangkan usahanya dengan menjual pecel Madiun, bahkan banyak cemilan dan oleh-oleh Madiun. Semua itu membuktikan bahwa Burudi memang pandai dan tekun sebagai seorang pengusaha, sekalipun latar belakang pendidikannya tidak tinggi. Pengusaha berikutnya pasti tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia, pengusaha sekaligus mantan Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu Susi Pujiastuti. Wanita kelahiran Pangandaran, tahun 1965 ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Sebelumnya ia dikenal sebagai pengusaha. Ia merupakan pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir produk-produk hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Airline. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dia memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMA Yogyakarta setelah dikeluarkan oleh sekolah karena aktif dalam gerakan golput pada masa itu. Setelah tidak bersekolah lagi, Susi memulai profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Pada tahun 1996 dia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Pada tahun 2004 ia mendirikan Susi Airline. Susi Airline awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan PT ASI Pujiastuti. Kini Susi Air beroperasi dari 5 pangkalan, yaitu Medan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Balikpapan, dan Jayapura. Susi Pujiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala pada Oktober 2014. Sekian video dari saya, jangan lupa di subscribe, like, comment dan share. Terima kasih sudah menonton.